Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab bunga. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini adalah bunga tunggal. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pembelajaran kita kali ini masih di subbab yang ketiga, yaitu bunga. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas materi yang pertama, yaitu bunga tunggal. Pada pembelajaran sebelumnya, itu sudah kita bahas mengenai bunga tunggal. Jika diketahui modal awal, yaitu M0, dalam jangka waktu atau periode N tahun, di mana suku bunganya itu adalah I, maka modal akhir setelah N tahun tersebut dapat kita rumuskan dengan Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah I dikali N. Nah, untuk persoalan penyusutan, maka I itu akan bernilai negatif. Nah, kali ini akan kita bahas soal-soal yang berkaitan dengan bunga tunggal. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Pak Tony meminjam uang sebesar 4 juta rupiah pada sebuah koperasi. Koperasi menetapkan suku bunga tunggal sebesar 3% per bulan. Berapa jumlah uang yang harus dia kembalikan jika jangka pengembaliannya 2 tahun? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa Pak Tony itu meminjam uang sebesar 4 juta rupiah. Maka nilai M0 itu sama dengan 4 juta rupiah. Kemudian suku bunga tunggalnya itu sebesar 3% per bulan. Maka nilai I sama dengan 3% per bulan. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah jumlah uang yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun. Maka akan kita cari nilai Mn. Nah, di mana N-nya itu sama dengan 2 tahun. Nah, karena yang ditanya di sini nilai Mn, di mana N-nya itu sama dengan 2 tahun. Sementara suku bunganya di sini masih per bulan, maka akan kita cari terlebih dahulu suku bunga per tahunnya. Nah, di sini diketahui bahwa nilai I itu sama dengan 3% per bulan. Nah, 3% itu artinya adalah 3/100. Di mana hasil dari 3 dibagi 100 adalah 0,03. Maka didapat nilai I sama dengan 0,03 per bulan. Nah, karena yang kita cari itu adalah suku bunga per tahun, maka 0,03 ini kita kalikan dengan 12. Nah, untuk 12 ini didapat dari 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Nah, hasil dari 0,03 dikali dengan 12 adalah 0,36. Maka didapat suku bunga tunggal per tahunnya itu adalah 0,36. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari suku bunga tunggalnya untuk per tahun, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari jumlah uang yang harus dikembalikan selama 2 tahun, yaitu nilai Mn. Nah, adapun rumus yang akan kita gunakan di sini adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah I dikali N. Maka Mn sama dengan M0 yaitu 4 juta rupiah dikali dengan 1 ditambah I dikali N yaitu 0,36 dikali 2. Berikutnya Mn sama dengan 4 juta rupiah dikali dengan 1 ditambah
Nah, hasil dari 0,36 dikali 2 ini adalah 0,72. Berikutnya, MN sama dengan. Nah, perhatikan bahwa hasil dari 1 ditambah dengan 0,72 adalah 1,72. Maka 4 juta rupiah itu dikali dengan 1,72. Hasilnya adalah 6.880.000 rupiah. Jadi didapat bahwa jumlah uang yang harus dikembalikan Pak Tony selama 2 tahun tersebut adalah 6.880.000 rupiah. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Bu Yuni menyimpan uang di bank sebesar 2 juta rupiah yang memberikan bunga tunggal dengan tingkat suku bunga 4% per tahun. Berapa jumlah uang Ibu Yuni pada akhir tahun ke-5? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa Ibu Yuni itu menyimpan uang sebesar 2 juta rupiah. Maka nilai M0 itu sama dengan 2 juta rupiah. Nah, kemudian diketahui bahwa suku bunga tunggalnya itu sebesar 4% per tahun. Maka nilai I sama dengan 4% per tahun. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah jumlah uang Bu Yuni pada akhir tahun ke-5. Maka akan kita cari nilai MN, di mana N-nya itu sama dengan 5 tahun. Nah, perhatikan di sini diketahui bahwa suku bunga per tahunnya itu adalah I sama dengan 4% per tahun. Nah, 4% itu artinya 4 per 100. Di mana 4 dibagi 100 itu hasilnya adalah 0,04. Maka didapat suku bunga tunggalnya itu adalah I sama dengan 0,04 per tahun. Nah, di sini akan kita cari jumlah uang Bu Yuni pada akhir tahun ke-5, yaitu nilai MN, di mana N-nya itu sama dengan 5. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I dikali N. Maka MN sama dengan M0 yaitu 2 juta rupiah dikali dengan 1 ditambah dengan I dikali N yaitu 0,04 dikali 5. Berikutnya MN sama dengan 2 juta rupiah dikali dengan 1 ditambah. Nah, untuk hasil dari 0,04 dikali 5 ini adalah 0,2. Nah, berikutnya perhatikan bahwa hasil dari 1 ditambah dengan 0,2 adalah 1,2. Maka didapat MN sama dengan 2 juta rupiah dikali 1,2. Nah, berikutnya hasil dari 2 juta rupiah dikali dengan 1,2 adalah 2.400.000 rupiah. Maka didapat nilai MN itu sama dengan 2.400.000 rupiah. Jadi didapat bahwa jumlah uang Ibu Yuni pada akhir tahun ke-5 adalah 2.400.000 rupiah. Nah, terakhir contoh soal yang ketiga. Bedu membeli 1 unit sepeda motor dengan harga 12.500.000 rupiah. Setiap tahun diperkirakan nilai penyusutannya itu sebesar 15% secara tetap. Tentukan harga jual sepeda motor tersebut setelah 4 tahun. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa Bedu itu membeli sepeda motor seharga 12.500.000 rupiah. Maka nilai M0 itu sama dengan 12.500.000 rupiah.
Nah, selanjutnya setiap tahun itu akan mengalami penyusutan sebesar 15%. Maka nilai I-nya itu akan bernilai negatif, yaitu negatif 15% per tahun. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah harga jual sepeda motor setelah 4 tahun. Maka akan kita cari nilai MN dengan N-nya itu sama dengan 4 tahun. Nah, perhatikan, di sini diketahui bahwa penyusutannya itu sebesar 15% per tahun, maka nilai I-nya sama dengan negatif 15% per tahun. Nah, di mana negatif 15% itu artinya negatif 15 per 100. Nah, hasil dari negatif 15 dibagi 100 adalah negatif 0,15. Maka didapat nilai I sama dengan negatif 0,15 per tahun. Nah, selanjutnya akan kita cari harga jual sepeda motor setelah 4 tahun. Yaitu akan kita cari nilai MN dengan N-nya itu sama dengan 4 tahun. Nah, adapun rumus yang akan kita gunakan di sini masih sama, yaitu MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I dikali N. Maka MN sama dengan M0 yaitu Rp12.500.000 dikali dengan 1 ditambah I dikali N yaitu negatif 0,15 dikali 4. Berikutnya MN sama dengan Rp12.500.000 dikali dengan 1 ditambah. Nah, untuk hasil dari negatif 0,15 dikali dengan 4 adalah negatif 0,6. Perhatikan bahwa hasil dari 1 dikurang dengan 0,6 ini adalah 0,4. Maka MN itu sama dengan Rp12.500.000 dikali 0,4. Hasil dari Rp12.500.000 dikali dengan 0,4 ini adalah Rp5 juta. Maka didapat nilai MN sama dengan Rp5 juta. Jadi didapat bahwa harga jual sepeda motor setelah 4 tahun adalah Rp5 juta. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang ketiga, yaitu bunga. Untuk sub materi yang pertama, yaitu bunga tunggal. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.